Ya, kita mulai eh, pembelajaran seni budaya ini untuk melanjutkan di minggu yang kemarin. Pertama-tama, sebelum kita menginjak kepada mata pelajaran seni budaya ini, pertama-tama kita berdoa dulu. Kita berdoa mulai selesai. Oke, kita absen dulu ya. Budi, Sinta, Rani, Yustika, Ada Pak, hadir. hadir ya. Adam, kenapa sakit? Oh, oh ini Kemarin suratnya ya. jatuh Pak, Adam. Jatuh Pak kemarin. Oh, kemarin jatuh. Oh iya, kasihan itu ya, teman kita itu. Ya, harus ada yang perhatian nanti kita tengok ke sana. Oke, ya. Sebelum kita lanjut untuk mata pelajaran ini, coba semangat tidak? Tepuk semangat, kurang keras. Tepuk semangat. Iya, semangat ya. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Kemarin tentang budaya, kita sekarang menginjak kepada materi seni. Nah, siapa ada yang tahu seni itu apa? Ya, Sinta, indah katanya. Terus Adam, iya, menarik. Susi, wah, bagus sekali. Jadi Susi bilang kreativitas ya. Jadi betul ya, seni itu adalah cipta karya karsa manusia. Bentuknya macam-macam, ada yang berupa tarian, ada yang berupa musik, lagu, ada yang berupa teater, ya, ada yang karakternya gagah, ada yang karakternya lucu. Nah, itu teater ya. Terus ada lukisan, seni rupa, ada banyak apa gambar-gambar, karikatur, abstrak dan lain sebagainya. Nah, itu macam-macam seni. Nah, sebelum eh, lanjut, ada yang ditanyakan tidak? Ada? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, Izin Yustika dicerita Pak. gimana? Pak, saya mau tanya, misalnya, saya punya teman, dia hobi nyanyi dan juga pintar main gitar. Tapi ternyata Mhm, secara ekonomi dia kurang mampu Pak untuk beli alat musik. Nah itu kira-kira gimana mhm. ya Pak solusinya? Ya, itu pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ada yang suka seni musik, suka main gitar, atau suka lihat orang yang sedang bermain gitar, tapi dia ketika ingin belajar tidak punya atau belum punya gitarnya. Nah, sekarang kan banyak. Bapak ibunya punya HP enggak? Punya HP kan? Kalian juga tentunya sudah punya HP. Nah, kita manfaatkan teknologi dengan baik dan tepat guna. Kita bisa searching, ketik di situ di YouTube ya. Misalkan belajar gitar. Pertama-tama yang harus kita pelajari adalah apa dulu? Yaitu penjarian. Setelah itu masuk ke penjarian kuncinya, kunci-kunci dasarnya. Nah, jadi tidak perlu punya gitarnya, yang terpenting kita tahu, paham terhadap materinya dulu sebelum masuk ke praktek atau punya alat musiknya. Itu mungkin ya, Istika, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak, Ya, ya, Adi. bagaimana cara kita bisa cepat untuk menghafal lagu-lagu, Pak? Oh, nah ini Adi ini tentunya sepertinya kayaknya apa suka terhadap lagu-lagu nih ya. Nah, ingin lebih banyak lagi menghafal lagu. Jadi yang Bapak alami seperti ini. Bagaimana cara kita untuk mempelajari lagu agar lebih mudah? Caranya adalah
kita pertama-tama tulis dulu syairnya di buku, di buku catatan. Syairnya tulis dulu, bait pertama, bait kedua, nanti ada rap kan biasanya. Nah, setelah kita menuliskan syairnya, baru kita itu hafalkan satu bait dari satu syair itu dulu. Jadi dari bait pertama, syair pertama dulu tuh hafalin, terus kalimat keduanya, kalimat ketiga, kalimat keempat. Sudah itu satu bait bisa. Kemudian bait berikutnya ya, terus berikutnya lagi ke rap. Nah, itu apa trik yang mungkin bisa cara mudah untuk belajar mempelajari lagu. Itu Adi. Baik, Ya, terima kasih Pak. ya sama-sama. Oh iya, anak-anak, eh, ini waktunya udah tinggal 15 menit lagi ya. Nah, oke. Selanjutnya nanti jangan lupa di situ di lembar buku LKS-nya ada tugas. Jadi silahkan latih kemampuan kalian semua berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Ada yang suka tari, ada yang teater, ada yang musik, ada yang rupa. Nah, nanti di lembar itu diisi ya soal-soalnya berdasarkan minat bakat yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Ada yang tanyakan lagi tidak? Cukup Pak, Tidak terima ada? kasih. Ya, kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Tetap ceria, tetap semangat. Semangat tidak? Semangat? Semangat, Ya, Pak. ya bagus semangat ya. Itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga untuk semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, wah terima kasih Bapak Rian. Tadi sudah melakukan praktik mengajar yang disaksikan oleh saya sebagai guru pamong, juga disaksikan oleh eh, dosen pembimbing lapangan Ibu Stefani. Dan tadi kalau nanti selanjutnya kita akan saling memberikan saran dan masukan dan komentar ya. Mungkin yang pertama mungkin dari saya, nanti dari dosen dari DPL juga akan menyampaikan komentarnya terkait tadi yang sudah dilakukan oleh Parian ya. Tadi saya kalau melihat sudah sangat cukup baik ya. Terdapat salam sapa, melakukan presensi ya. Jadi tahapan-tahapan itu dilalui, kemudian tak lupa juga mungkin ada tujuan pembelajaran yang mungkin tadi hanya sedikit disampaikan. Nah, nanti mungkin varian untuk tujuan pembelajaran harus lebih dilengkapi supaya nanti siswa paham apa yang mau dipelajari lebih detail gitu ya. Tapi tadi ada sudah disampaikan, cuman hanya sedikit gitu ya. Kemudian materi yang disampaikan cukup baik dan terkait dengan seni ya. Terlihat siswa sangat antusias memperhatikan bagaimana materi itu disampaikan ya. Kemudian tadi ada umpan balik yang cukup interaktif ya dengan siswa. Kemudian juga terdapat pertanyaan yang sangat memotivasi di awal itu varian sangat bagus sekali karena itu akan memantik semangat mereka untuk penasaran terhadap materi yang akan dipelajari itu sangat baik sekali ya. Kemudian tadi juga ada studi kasus ya sepertinya ada siswa yang bertanya terkait dengan bisa apa bisa bermain musik tetapi tidak punya alat ya. Tadi Pak Rian sudah menyampaikan ada bagaimana tipsnya terus bagaimana solusinya. Nah, itu solusi itu yang menjadi hal yang baik disampaikan.
terkait kasus yang dialami oleh siswa tadi itu ya. Nah, tadi di poin refleksi juga siswa terlihat begitu seneng gitu ya, termotivasi. Kelihatannya memang ketika mata pelajaran seni ini siswa sangat antusias ya. Mungkin apa ya, ada rasa yang berbeda gitu dibanding dengan pelajaran yang lain. Di kesimpulan juga ada ya, sangat baik ya, disampaikan oleh siswa itu sendiri, kemudian disampaikan juga oleh gurunya gitu ya, itu sangat baik ya. Kemudian kalau saya melihat secara keseluruhan suasana belajar yang diciptakan tadi itu siswa merasa nyaman dan termotivasi. Ada kontekstualisasi yang dibahas ya, dan suasananya menggembirakan. Itu sesuai dengan apa, deep learning itu ya, pembelajaran mendalam itu sangat luar biasa gitu ya. Cuma nanti ice breakingnya mungkin ditambah varian lebih supaya lebih seru gitu ya. Ya, itu sangat bagus supaya apa, siswa itu semangat lebih semangat lagi gitu untuk belajar gitu. Varian, apakah ada kendala terkait dengan tadi eh, materi maupun perangkat pembelajaran yang sudah dimiliki oleh Varian? Barangkali ada kendala? Siswa yang pendiam itu Pak, Hmm. itu menangani siswa yang sedikit pemalu gitu. Itu Oh, permasalahannya. itu Karena memang. kan yang namanya seni itu kan praktek ya, harus harus praktek basisnya gitu. Nah, ketika eh, saya coba kamu menyanyi ini, misalkan dia dia suruh nyanyi atau suruh melukis, malu Pak, malu katanya. Itu mungkin Pak. Oh, ya, ya itu memang setiap siswa apa, setiap kelas pasti menemukan ya karakter ataupun siswa yang pemalu ya. Tapi mungkin solusinya bisa dilakukan pendekatan-pendekatan varian ya, supaya dia lebih aktif, diberi semangat, diberi kesempatan. Yang penting mungkin ada reward yang diberikan gitu ya. Yang penting mah pendekatannya aja variannya supaya dianya termotivasi gitu ya. Mungkin itu Terima kasih. yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya mungkin kepada DPL. Monggo silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Giri. Baik, terima kasih Pak Giri. Berikutnya saya sebagai dosen pembimbing lapangan memberikan review kepada Pak Ian secara keseluruhan dari praktik pembelajarannya sudah baik, mengikuti alur-alur yang ada di FPP. Tetapi ada hal-hal mungkin yang masih terlewatkan oleh Pak Ian, misalnya pada saat mahasiswa memberikan pendapat, tentunya itu adalah, maaf, siswa yang memberikan pendapat tentu adalah siswa yang aktif, tetapi ada siswa yang kurang aktif. Nah, itulah yang harus Bapak perhatikan gitu, supaya siswa-siswa yang kurang aktif ini bisa memberikan pendapat juga tentang materi seni yang Bapak sampaikan. Karena kan uh, melibatkan siswa itu kan akan lebih interaktif di dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Kemudian kita juga memperhatikan bagaimana menjaga semangat dari siswa-siswa itu selama proses pembelajaran. Tidak hanya yang tadi saya setuju dengan Pak Giri mengenai ice breaking, yang tentunya adalah beberapa ice breaking yang kita berikan supaya uh, proses belajar itu menjadi menyenangkan selalu bagi siswa. Mungkin itu Pak catatan-catatan dari saya. Oh ya, satu lagi tuh tentang ruang kolaborasi dengan tanya jawab antara guru dengan siswa. Nah, itu juga perlu ditambahkan supaya pemahaman siswa mengenai materi ini lebih dalam lagi. Gitu Pak Pak Rian. Terima kasih Bu Stefani.
Baik. Mungkin Ya, itu. ya begitu mungkin Bu Stefani sebagai dosen pembimbing lapangan sudah menyampaikan komentarnya, reviewnya terkait aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh Parian beserta muridnya. Mungkin itu. Ada lagi Parian mungkin yang disampaikan? Cukup, Pak, cukup. Baik, baik, terima kasih. Mungkin dikembalikan kepada Bu Stefani untuk Oh ya, jadi kegiatan karena selanjutnya. sudah kita review bersama-sama, mudah-mudahan ke depannya kalian menjadi lebih baik lagi, menjadi eh, lebih terampil lagi dalam praktik pembelajarannya. Eh, kita cukupkan. Terima kasih Pak Giri, Pak Rian, dan siswa-siswanya, Bu Justika dan Pak Adi. Mudah-mudahan sehat selalu. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.